Banyak yang mikir rupiah tembus 17.300 itu karena perang. Faktanya, perang di Timur Tengah sedang melakukan gencatan senjata. Hai, gue Radit, The Finance Bro Unit. Kalian tahu kabar ini nggak? Sinyal buruk dari pasar keuangan Indonesia. Bilang lebih lemah lagi, tapi saya bilang sih, kalau fundamentalnya kuat seperti ini, Memang nggak bisa kita hiraukan, situasi sekarang bener-bener bikin pusing. Gimana nggak? Beli saham rugi, megang cash juga rugi. Kedengerannya gila, tapi semua ini ada sebabnya. Kalau kita balik ke awal tahun ini, ketika pemerintah merilis data pendapatan negara kuartal 1 tahun 2026, hasilnya pendapatan negara meleset dari target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Target pendapatan negara yang seharusnya ada di angka 650,4 triliun, malah hanya mendapatkan 585,2 triliun. Yang artinya itu 10% di bawah target kuartalan. Akibatnya pasar melihat resiko defisit APBN yang melebar akibat penerimaan negara yang kering. Nggak hanya sampai situ aja. Fitch Ratings merevisi outlook Indonesia menjadi negatif pada Maret 2026. Hal ini memicu aliran modal keluar atau capital outflow dari obligasi karena investor asing mulai meragukan kemampuan bayar bunga utang pemerintah. Gua kira sampai sini udah selesai, ternyata ada yang lebih parah lagi. Kita semuanya tahu deh, keunggulan Indonesia itu berada pada sektor komoditasnya. Tapi what if kalau harga komoditas dunia turun dalam? And yes, ini kejadian di nikel dan batu bara, di mana harga nikel dan batu bara di pasar global menyentuh level terendahnya semenjak 4 tahun terakhir. Jadi kondisinya sekarang ibarat lo jatuh dari tangga terus ketimba sama tangganya. Mungkin kalian bertanya, masa gara-gara masalah itu bikin rupiah melemah? Nah, ini tricky partnya. Gua sempat cek data Bank Indonesia tentang statistik utang luar negeri Indonesia. Dan tentu aja gue juga cek nih ke websitenya Bursa Efek Indonesia tentang kalender dividen April 2026. Gua jujur kaget sih. Ternyata Indonesia memiliki kewajiban bayar utang luar negeri jatuh tempo pada 2026. Yang dimana sebagian besar adalah obligasi pandemi tahun 2021. Di satu sisi, saat ini sedang musim pembagian dividen oleh perusahaan-perusahaan besar, sehingga investor asing di saham perbankan seperti BCA, BRI, Mandiri, dan juga BNI secara massal menukar rupiah mereka ke dolar untuk dibawa pulang. Dari semua masalah ini berakibat permintaan US dollar meledak di pasar spot. Secara mekanisnya, kurs terseret naik hingga menyentuh angka 17.300. Tapi walaupun situasi lagi nggak jelas, ternyata masih ada aset investasi yang menarik untuk dilirik, yang nanti gua akan bahas di next video.